wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi, luar biasa, tetap semangat. Baik, sebelum kita memulai aktivitas pada hari ini, saya akan menjelaskan pentingnya safety, terutama pada diri kita, dimulai dari helm. Yaitu helm ini berfungsi sebagai untuk mengurangi kebendurnya saat kita melakukan operasional atau pengecekan. Yang kedua yaitu sarung tangan, ini berfungsi untuk meminimalisir terjadinya goresan benda tajam. Yang ketiga yaitu sepatu safety untuk meminimalisir terjatuhan benda tajam. Pada di ujung sini terdapat besi. Baik, perkenalkan nama saya Syarizal Makfiro, saya di sini sebagai GL. Baik, saya di sini akan menjelaskan satu unit alat berat yaitu doser Komatsu dengan tipe D31P-20 yang dimana D ini adalah doser merek Komatsu diesel, yang tiga ini ukurannya, yang satu ini transmisinya, yang P ini attachment swabnya, strap 20 itu keluaran ke 20. Di doser ini terdapat 4 silinder dengan 70 horsepower dengan berat 7 ton. Baik, untuk yang depan, saya akan menjelaskan bagian-bagian dari doser Komatsu D31P ini strip 20. Untuk bagian depan sendiri ini ada blade yang dimana blade ini mempunyai ukuran 1,6 meter kubik. Yang ke belakang sini terdapat hydraulic silinder. Untuk yang sini terdapat engine di dalamnya, dan di luarnya ini terdapat kap mesin. Untuk yang depan sini yaitu dinamakan cover radiator yang berfungsi sebagai untuk melindungi radiator dari batu atau tanah. Untuk yang atasnya sini ada lampu headlamp, yaitu berfungsi sebagai penerangan pada malam hari. Untuk yang sini ini namanya exhaust pipe, berfungsi sebagai pembuangan dari mesin. Untuk yang ke belakang sini yaitu ada cabin operator untuk mengemudikan doser ini. Untuk yang bawah sini yaitu ada power track, digunakan untuk melajukan doser. Baik, untuk yang bagian-bagiannya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Al-Abdurrahman. Saya di sini sebagai mekanik 1. Selanjutnya saya di sini akan menjelaskan bagian depan dan bagian utama dari si doser ini. Yang pertama di sini ada namanya blade. Ini berfungsi sebagai pendorong material. Terus yang kedua di sini ada namanya cutting edge. Ini berfungsi sebagai pemotong dan pemerata material atau tanah. Selanjutnya kita ke sini. Pertama ini adalah arm cylinder atau brace. Ini berfungsi sebagai penyangga dari blade ini. Selanjutnya di sini ada tilt cylinder. Ini sebagai ini fungsinya sebagai penggerak si blade ini, tapi jenis geraknya itu miring. Ada dua jenis miringnya. Yang pertama miring right atau kanan, yang kedua left kiri. Selanjutnya di sini ada angel cylinder. Ini berfungsi sebagai penggerak si blade ini juga, tapi jenis geraknya itu blade belok. Jenis geraknya itu ada dua juga. Yang pertama angel right kayak gini, belok kanan. Terus angel left kayak gini. Oke, selanjutnya kita ke bagian sini. Di sini ada namanya leaf cylinder. Ini berfungsi sebagai penggerak si blade juga, tapi jenis geraknya itu mengangkat dan menurunkan si blade ini. Yang dimana tiga dari tilt cylinder, angel cylinder, sama leaf cylinder ini menggunakan fluida yang bertekanan sebagai penggerak utamanya, atau biasa kita sebut hidrolik. Ada 4 jenis gerak dari cara geraknya dari si leaf cylinder ini. Mungkin saya bisa mencontohkannya di sini.
Yang pertama itu naik atau rise. Terus yang kedua tahan gini, blade tahan. Itu namanya hold. Terus yang kedua jika blade turun pelan-pelan gini namanya itu lowered. Terus yang ketiga yang keempat, kalau si blade ini turun menancap gini sampai bunyi si blade ini itu namanya float. Oke, selanjutnya mungkin saya akan menjelaskan bagian atas ini. Saya harus naik dulu. Di sini terdapat engine cover. Ini berfungsi sebagai pelindung dari engine, pelindung dari engine. Selanjutnya di sini ada work lamp atau headlamp. Ini berfungsi sebagai penerang unit saat bekerja pada malam hari. Selanjutnya di sini ada cover dari radiator. Ini berfungsi sebagai pelindung radiator supaya tidak terkena benda-benda yang besar seperti batu atau tanah yang keras. Selanjutnya di sini ada exhaust pipe. Ini berfungsi sebagai saluran pembuangan sisa pembakaran dari engine. Oke, mungkin sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh mekanik 2 tentang bagian kabin. Baik, perkenalkan, nama saya Galang Eka Maulana. Di sini saya sebagai mekanik 2. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang ada di kabin. Yaitu yang pertama, ini ada brake pedal. Brake pedal ini digunakan untuk mengontrol unit pada saat beroperasi. Kemudian ini bernama brake lock lever, yaitu digunakan pada saat unit berhenti. Kemudian di sampingnya lagi ada injing pedal, yaitu digunakan untuk menyalakan unit dan transmisi pada engine. Kemudian di sini ada safety lever untuk blade control lever, yaitu jika ke bawah ini ngelock, jika kita tarik blade control lever ini bisa digunakan, dan ini fungsinya digunakan untuk menggerakkan blade yang ada di depan. Jika ditarik ke atas ini rise, jika ke tengah hold, jika di blade nya pelan-pelan yaitu lower, jika dimentokkan ke bawah yaitu float. Kemudian di sini ada gear shift lever, yaitu digunakan untuk pemindahan gigi pada unit. Jika di sini netral, jika ini 1, ini 2, dan terakhir 3. Kemudian di sini ada yang namanya full control lever, yaitu untuk gas pada unit, untuk mengatur gas pada unit. Baik, jadi yang di depan saya ini namanya instrumen cluster. Jadi yang pertama yaitu starting switch, yaitu tombol starter. Yang kedua ini lamp switch, yaitu saklar lampu. Dan yang ini namanya engine cooling water temperature gauge, yaitu untuk mengetahui temperatur pada mesin saat panas. Kedua ini namanya service meter, yaitu kita bisa tahu saat unit berjalan lama. Kemudian di sini ada full gauge, yaitu volume pada bahan bakar. Oke, jadi yang ini bernama charger lamp, yaitu jika kontak on lampu menyala. Yang kedua ini ada engine oil pressure, yaitu mengetahui tekanan minyak pada mesin. Yang ketiga ini ada air cleaner cool gauge, yaitu lampu temperatur saat tersumbatnya pembersih udara. Perkenalkan, nama saya Kartik Talop. Saya di sini sebagai toolman. Saya akan menjelaskan dari tiga roda. Ini jelas track frame. Track frame ini berfungsi sebagai penyangga sekaligus substack yang menyangga terkerit. Ini tidur. Itu berfungsi sebagai mengencangkan atau mengundurkan trek dan juga sebagai peredam kejut ketika ada digunakan. Ini final drive. Final drive bagian dari powertrain yang berfungsi untuk meneruskan tenaga putar untuk menggerakkan traction.
Dan ini track shoe. Track shoe ada baut depan. Track shoe juga berfungsi untuk menopang dan meneruskan beban ke permukaan yang dilalui lunak maupun keras. Ini bagian dari track link, bawahnya track shoe. Ini adalah tumpuan beban dari track roller sehingga memungkinkan berjalan dengan lancar. Dan ini ada sprocket berfungsi sebagai pendus gerak ke track melalui baling.